Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan akhwat masih di Tausiah Sore bersama Ustadz Ahmad Soleh, kajian Kitab Riyadhus Shalihin yang di sore hari ini sedang membahas bab baru tentang anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Baik Ustadz, kita lanjutkan lagi SMS yang sudah masuk. Ini dari hamba Allah tidak menyebutkan nama. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ibu mertua saya dikuburkan dan anak-anaknya bersitegang untuk tidak mengazankan dan tidak ada doa apapun. Saya dan suami berdoa di depan makam setelah selesai dikubur dan kami dicibirkan. Apa saya salah Pak Ustadz? Nah, banyak di antara kita yang memulai kesadaran terhadap pengenalan al-Islam. Maka mulailah kita mengkaji Al-Quran, mengkaji As-Sunnah, sehingga kita menemukan berbagai macam persoalan yang dianggap baru dan berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Maka kemudian karena kita baru belum mempelajari Quran, belum mempelajari Sunnah secara utuh, maka muncul pemahaman yang parsial, gitu kan? Pemahaman yang sepotong-sepotong. Begitu juga bukan hanya bagi mereka yang baru mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah, tapi juga orang yang sudah lama hidup sebagai seorang Muslim, berdampingan dengan Quran, berdampingan dengan Sunnah, tapi mereka tetap saja tidak mengerti Quran dan Sunnah karena memang tidak mempelajari. Quran mereka simpan, kita simpan di rumah, dikaji tidak. Sunnah juga koleksi, kumpulan hadis-hadis juga banyak, kumpulan syarah juga tidak baca meskipun banyak. Ya, nah namun apa yang terjadi? Terjadilah seperti apa yang terjadi ketika seseorang dikuburkan ribut. Ini saya tidak ingin memihak kepada salah satunya. Tentu kita harus menjelaskan bagaimana yang sesuai dengan kitab Allah wa sunnah. Ini pun sebatas apa yang bisa dipahami oleh kita. Perdebatan pada saat itu sesungguhnya sangat tidak diinginkan. Karena pada saat itu adalah saat kesedihan yang mendalam. Pada saat kesedihan yang mendalam itu tidak sepantasnya ditambah lagi dengan kesedihan perbedaan-perbedaan yang menampakkan ketidakrukunan. Bahwa kemudian permasalahannya karena sama-sama belum mengerti, gitu kan? Loh, saya kan benar, ini tidak ada syariatnya untuk begini. Tetapi benar, Anda benar dalam masalah itu. Tetapi dalam masalah lain seakan-akan kita bersikap memaksakan kepada orang yang belum paham. Mereka juga akan menolak karena belum paham. Kenapa tidak boleh ini dan itu? Gitu loh. Nah, oleh sebab itu maka kemudian ketika tadi kemudian ada orang berdoa, kemudian dicibir, ini juga kita tidak mengerti kenapa kemudian orang yang berdoa bisa dicibir. Apakah karena tadi pemahamannya bahwa setelah kematian tidak ada doa apa-apa lagi, bahwa doa tidak akan sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia misalnya. Ini semua perlu kajian-kajian, perlu sosialisasi. Oleh sebab itu tuntunan Nabi SAW dalam kajian kita sore ini jelas mencontohkan mendoakan bagi ahli kubur. Ya, ada sunnahnya mendoakan orang yang sudah meninggal, itu ada sunnahnya. Tidak ada ikhtilaf dalam masalah insya Allah. Jadi ada sunnahnya dalam mendoakan gitu. Nah, yang jadi permasalahan adalah tadi bagaimana kita sama-sama terbuka mengkaji yang lainnya. Perbedaan-perbedaan yang belum disamakan hendaknya dikomunikasikan. Karena kita juga tidak arif ketika menghukumi kepada orang yang tidak tahu. Makanya di kalangan para ulama sendiri berbeda. Menghukumi orang yang tahu namun melanggar dengan orang yang tidak tahu kemudian melakukan karena ketidaktahuan. Hukumnya berbeda. Namun oleh kita dianggap sama. Pokoknya dia melakukan hal yang tidak benar. Padahal makomnya berbeda. Tempatnya tidak sama. Inilah yang kemudian kita katakan, karena kita tidak utuh dalam memahaminya, maka terjadi perbedaan-perbedaan seperti tadi, yang bukan hanya perbedaan tetapi mengakibatkan perselisihan-perselisihan. Padahal tidak harus setiap perbedaan itu harus diperselisihkan. Fakta dan bukti dalam kitab-kitab imam madhab yang kita tahu saja banyak perbedaan, tapi mereka tidak ribut sebagaimana kita ribut. Kenapa kita ribut? Karena kita tidak ngerti. Itu permasalahannya. Adapun orang yang mengerti justru saling menghormati.
Oh, ini pendapat saya begini, adapun pendapat dia seperti itu. Maka oleh sebab itu yang harus dikomunikasikan diawali dengan sebuah pertanyaan. Jika boleh saya tahu, Anda menggunakan dalil mana melakukan seperti itu? Jangan kemudian kita juga melakukan sesuatu yang serba serba iya saja tanpa dicek aturannya. Ini salah satu yang kita lihat misalnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini Masya Allah autodidak dia belajar. Autodidak dia lakukan karena menyadari keterbatasannya. Suatu saat diumumkan di kampungnya ada orang meninggal dunia ba'da asar. Diumumkan sehingga orang berdatangan untuk menyelenggarakan jenazahnya, dan dia datang ke masjid. Pas dia datang langsung duduk pada asar itu. Ada orang yang lain melihatnya. Pemuda sini. Kenapa kamu langsung duduk? Salat 2 rakaat. Kemudian karena yang bicara dianggapnya orang alim, maka dia sholatlah 2 rakaat karena disuruh oleh tadi orang yang berilmu tadi. Sholat 2 rakaat. Sholat dia 2 rakaat. Singkat cerita, pada waktu berikutnya, sebulan atau 2 bulan berikutnya, ada lagi kasus yang sama. Tiba-tiba sehabis asar itu dia datang ke masjid tersebut, sholat 2 rakaat. Ada yang melihatnya, orang yang berbeda. Kemudian dia nunggu, pemuda sini, kenapa kau tadi sholat 2 rakaat? Bukankah kau tahu tidak ada sholat sunnah setelah asar? Aduh, kata Ibnu Hazm, betapa susahnya aku jadi orang bodoh. Ketika aku duduk, aku dimarahi sehingga aku harus sholat 2 rakaat. Sekarang aku sholat 2 rakaat, juga orang menyalahkan aku karena katanya tidak ada sholat sunnah setelah waktu asar. Maka kemudian Ibnu Hazm belajar menggali, jadilah ia orang yang berilmu. Ya, karena autodidak maka karakternya berbeda dengan orang yang tidak autodidak tentunya. Nah, dari situ maka hubungannya dengan sebuah pertanyaan tadi, satu sikap yang terjadi di masyarakat sehingga muncul perbedaan-perbedaan karena masing-masing kita tidak tahu alasan mereka mengapa harus melakukan itu, dan mereka pun tidak tahu alasan kita mengapa tidak boleh melakukan itu. Maka dakwah dan penjelasan ini harus dikemukakan. Saya menyeru kepada diri saya juga kepada saudara-saudaraku pendengar radio silaturahim serta pemirsa TV dimanapun berada, Rasni TV dimanapun berada, hendaknya kita menggali kepada pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah Suci Nabi Muhammad SAW, apa yang mesti kita lakukan dalam masalah-masalah semacam itu, maka itulah yang harus kita ikuti. Ya, karena ini maka insya Allah maka kajian-kajian ini, kajian kita Riyadhus Shalihin diantaranya adalah upaya untuk membuka wawasan agar kita melakukan segala sesuatu itu berdasarkan ilmu, berdasarkan arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak berani melakukan sesuatu kalau kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Nah, oleh sebab itu maka hendaknya kita berhati-hati, hendaknya kita menambah terus pemahaman-pemahaman keislaman kita. Demikian saya kira yang bisa saya jelaskan tentang satu kasus yang tadi ditanyakan oleh salah seorang pendengar. Wallahu a'lam bissawab. Baik Ustadz, dan ini mungkin satu SMS lagi sebagai penutup kesempatan kita di sore hari ini. Dari Bapak Helmi di Cilodong. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar ada ulama yang mengatakan jika ganjaran dari sebuah kebaikan sudah diperoleh di dunia, tidak akan diperoleh di akhirat. Mohon penjelasannya. Naam, jika sebuah kebaikan ganjaran sudah terima di dunia, maka dia tidak akan menerimanya lagi di akhirat. Nah, itu adalah sebuah pemahaman yang asalnya adalah tidak ingin orang yang begitu takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga tidak ingin semua amalnya dibalas di dunia, inginnya nanti di akhirat saja. Nah, di dalam Al-Quran kan ada orang yang hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Namun juga ada orang yang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada orang yang beramal, segala amalannya hanya untuk dunia, maka Allah hanya membayarnya untuk dunia. Kenapa kamu lakukan ini? Oh, agar aku dipilih. Dibayar oleh Allah. Bisa jadi dipenuhi. Ya, bisa jadi dipenuhi di dunia. Namun dia tidak akan menemukannya nanti di akhirat. Tapi kalau dia melakukannya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia lakukannya karena ingin mendapat keridhaan Allah,
maka Allah beri di dunia, Allah pun berikan kebaikan-kebaikan untuknya juga di akhirat. Jadi dua-duanya dia akan dapat. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Jadi yang dimaksud dia hanya mendapatkan dunia itu apabila memang dia hanya menginginkan dunia saja. Dan Allah penuhi, Allah kasih urusan dunia itu. Ya, ada orang berpuasa, betul berdoa ingin jadi terpilih, jadi ini dan itu misalnya. Kemudian Allah penuhi karena dia sungguh-sungguh dalam memintanya. Hanya dia tidak akan mendapatkan apa-apa nanti di akhirat. Ya. Nah, oleh sebab itu maka mintalah kepada Allah kebaikan fid dunya wal akhirah. Kebaikan di dunia dan di akhirat. Adapun kebaikan di dunia dan di akhirat terserah kepada Allah nanti seperti apa. Maka oleh sebab itu pandangan kita, sangkaan kita harus selalu baik sangka, husnudzon, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali kita tidak bisa menyimpulkan tentang apa-apa yang terjadi pada diri kita. Satu contoh. Apakah kekurangan harta itu adalah azab atau peringatan, ataukah ujian, atau siksaan kecil kita di dunia? Kita tidak tahu. Ada orang melakukan kesalahan. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak disiksa. Pada salah satunya, misalnya Allah akan uji dia, akan dijadikan hidupnya sempit. Nah, hidup sempit ini kita juga tidak bisa meyakini apakah ini karena dosa kita tadi atau Allah ingin menguji kita. Karena ada ayat di dalam surat Al-Baqarah bahwa Allah akan menguji salah satunya dengan kekurangan harta, selain kekurangan jiwa, kekurangan thamarat, buah-buahan. Gitu kan? Padahal setiap peristiwa mengandung beberapa makna. Gitu kan? Subhanallah. Nah, oleh sebab itu maka baik sangka kepada Allah selalu harus didahulukan. Oleh sebab itu sekali lagi baik sangka kepada Allah sehingga dia menjadi tumaknina. Karena baik sangka kepada Allah maka menghadapi makhluk Allah dia akan tersenyum. Bahkan bukan hanya kepada ikhwannya, kepada saudaranya, bahkan kepada musuhnya pun dia tetap tersenyum dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan hidayah, memberikan taufik kepada musuhnya itu. Masya Allah. Ini yang kita mohon kepada Allah. Semoga Allah berikan hidayah dan taufik kepada kita, kepada semuanya, para pendengar, para pemirsa, dimanapun kita berada. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita sehingga kita mendapatkan hidayah ilmunya. Dengan ilmunya kita berargumentasi banyak hal-hal yang didapatkan sebagai ilmu. Tetapi dengan taufiknya juga kita mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu tersebut. Sehingga kita menghadap Allah sebagaimana yang sering diulang-ulang. Menghadap Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Dan kita pun ridha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian saya kira yang dapat saya kemukakan dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin pada sore hari ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, mungkin ada kesimpulan terakhir Ustaz. Iya, kesimpulan yang dapat dikemukakan bahwa pertama, ziarah kubur ini adalah masyru', adalah sesuatu yang disyariatkan sebagai sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Yang kedua, boleh kita berdoa untuk penghuni kubur dan juga untuk kita yang berziarah. Yang ketiga, tujuan dari ziarah kubur itu agar supaya kita ingat kepada kematian, sehingga dengan itu kita selalu mempersiapkan bekal-bekal untuk perjalanan setelah kematian tersebut. Demikian saya kira yang dapat saya simpulkan pada kajian sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Syukran Pak Ustaz atas ilmu yang disampaikan di sore hari ini. Kita doakan semoga Ustaz Ahmad Soleh senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa terus menyimak kajian-kajian yang disampaikan oleh beliau. Dan juga terima kasih kepada ikhwanat yang sudah mengirimkan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf bila ada SMS yang tidak sempat terbaca karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita jumpa lagi dengan Ustaz Ahmad Soleh hari Jumat pekan depan jam 4 sore.
Terakhir, saya Julfikar ditemani operator ada Yusuf Subangkit dan juga kru Rasil TV, ada Zen dan juga Robi serta kerabat kerja di daerah di Batam, di Sukabumi, Semarang, Pontianak dan Banyuwangi undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala to'a Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bari ya Allah, bi ahlil bari ya Allah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan niqamah wa min hammi wa min ghumma bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri